Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Maharani dengan NIM 23061111360. Saya dari kelas Teknologi Hasil Pertanian kelas B, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Nah, di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum teknologi pengemasan dengan asisten Kak Novita Angelina Sitio dan juga Kak Yuni Dwi Cahmawati. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai permeabilitas uap air dari film atau plastik. Sebelum memasuki ke dalam definisi dan tujuan, maka kita harus tahu apa sih permeabilitas kemasan itu. Permeabilitas kemasan adalah kemampuan bahan kemasan untuk memungkinkan zat seperti uap air, oksigen, atau gas lainnya masuk atau keluar dari kemasan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam definisi dan tujuan. Permeabilitas uap air atau water vapor permeability yang disingkat dengan WVP adalah kemampuan suatu material khususnya bahan film atau kemasan untuk memungkinkan uap air melewati permukaannya dalam kondisi perbedaan tekanan uap air antara dua sisi material tersebut. Nah, satuan dari WVP ini adalah gram per meter persegi per hari. Nah, secara kuantitatif, permeabilitas uap air dinyatakan sebagai jumlah uap air yang dapat menembus area tertentu dari bahan dalam waktu tertentu. Parameter ini sangat penting dalam menentukan efektivitas bahan kemasan untuk menjaga kestabilan kelembapan produk, terutama makanan dan farmasi. Nah, masuk ke dalam tujuan dari praktikum ini adalah untuk pengenalan pengujian kecepatan transmisi uap air melalui plastik pengemas. Yang kedua, ada mampu menentukan kecepatan transmisi uap air dari berbagai atau beberapa contoh bahan pengemas pada temperatur dan kelembapan tertentu. Yang terakhir, mampu menentukan permeabilitas bahan pengemas. Nah, masuk ke dalam peran penting permeabilitas uap air dalam kemasan. Nah, yang pertama ada film atau kemasan berfungsi sebagai penghalang antara produk dan lingkungan luar. Yang kedua, salah satu fungsi utama kemasan adalah mengatur pertukaran uap air untuk mempertahankan kualitas produk. Yang ketiga, ada permeabilitas uap air menjadi faktor penting dalam menentukan masa simpan produk, terutama yang sensitif terhadap kelembapan. Yang keempat, nilai permeabilitas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan tekstur, pertumbuhan mikroba, atau penurunan mutu. Yang terakhir, evaluasi WVP sangat penting dalam desain bahan kemasan makanan, farmasi, dan produk higroskopis lainnya. Nah, permeabilitas uap air dari kemasan menjadi salah satu parameter kunci dalam menentukan performa pengemasan. Produk seperti kerupuk, susu bubuk, dan obat-obatan sangat sensitif terhadap kelembapan. Karena itu, memahami bagaimana uap air bisa melewati bahan kemasan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan mutu produk selama distribusi atau penyimpanan. Nah, masuk ke dalam fungsi permeabilitas uap air. Yang pertama ada mengatur kelembapan dalam kemasan, memperpanjang umur simpan produk, menjaga tekstur dan kualitas fisik, dan mendukung keseimbangan atmosfer dalam kemasan. Nah, permeabilitas uap air berperan penting dalam menjaga kelembapan yang sesuai di dalam kemasan. Bahan kemasan harus mampu mencegah masuknya uap air pada produk kering dan memungkinkan pengeluaran uap air dari produk segar. Dengan begitu, tekstur dan mutu produk tetap terjaga serta masa simpannya bisa diperpanjang. Permeabilitas juga mendukung sistem kemasan dengan atmosfer termodifikasi agar keseimbangan gas dan kelembapannya tetap stabil. Nah, masuk ke dalam faktor yang memengaruhi permeabilitas. Yang pertama ada struktur polimer, kedua ketebalan film, ketiga kelembapan relatif, keempat suhu lingkungan, kelima aditif dan modifikasi bahan. Permeabilitas uap air dari film atau plastik tidak bersifat tetap, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah struktur polimernya, di mana bahan yang lebih kristalin biasanya memiliki permeabilitas yang lebih rendah karena jalur difusi yang terbatas. Yang kedua, ketebalan film turut menentukan film yang lebih tebal, umumnya menghambat perpindahan uap air. Faktor lingkungan seperti kelembapan relatif dan suhu juga berperan besar karena keduanya mempengaruhi tekanan uap dan kecepatan difusi molekulnya. Nah, yang terakhir, penambahan aditif seperti plasticizer atau nanopartikel dapat mengubah struktur mikrofilm dan berdampak pada permeabilitasnya. Nah, untuk jenis-jenis permeabilitas, yaitu yang pertama adalah permeabilitas uap air atau WVP yang sedang kita bahas.
Nah, selain permeabilitas uap air, ada beberapa jenis lainnya yang juga relevan dalam dunia kemasan. Permeabilitas gas sangat penting untuk produk dengan kemasan atmosfer termodifikasi seperti buah-buahan atau daging. Nah, permeabilitas gas itu biasanya terdiri dari oksigen, karbon dioksida, dan juga nitrogen. Lalu, permeabilitas terhadap aroma dan sinyal volatil itu gunanya untuk menjaga karakteristik sensoris produk. Sementara untuk kemasan produk berminyak atau berlemak itu dapat diperhatikan dari sisi permeabilitasnya terhadap lemak. Nah, ada juga permeabilitas mikroba. Itu biasanya pada film yang dengan sifat antimikroba. Gunanya itu untuk mencegah masuknya mikroorganisme. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa permeabilitas uap air merupakan salah satu karakteristik penting dalam evaluasi bahan kemasan. Nilainya sangat dipengaruhi oleh faktor internal bahan dan kondisi eksternal lingkungan. Setiap produk memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga tidak ada satupun nilai WVP yang cocok untuk semua. Oleh karena itu, penting bagi industri pangan untuk memilih bahan dan metode pengujian yang sesuai agar mutu dan daya simpannya produk tetap terjaga. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.